Langsung mulai kah? Boleh. Langsung aja deh. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini di Google Meet kali ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Hanif selaku MC pada acara kajian internal Alfat FPT hari ini. Alhamdulillah, gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga diberikan kesehatan dan tetap semangat beraktivitas. Selanjutnya akan ada pembacaan tilawah oleh saudara Zilan. Kepada saudara Zilan dipersilakan. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Diamlah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in كنت من قبله لمن الغافلين. قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين.
قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukran kepada saudara Dilan yang telah membacakan tilawah pada acara kajian internal hari ini. Semoga yang mendengarkan dan yang membaca mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, lanjut ke rangkaian acara selanjutnya, yaitu sambutan oleh Ketua Pelaksana Kajian Internal Alfa DVT, yaitu uh, disampaikan oleh kepada Bang Farhan. Kepada Bang Farhan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita, terutama nikmatul iman wal Islam, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bermuajahah dalam rangka kajian internal Al-Fat Fakultas Ilmu Terapan ini. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Ani mengucapkan terima kasih kepada Bang Zaka yang telah menyempatkan hadir sebagai pemateri yang sudah ada di tengah-tengah kita ini, serta kepada teman-teman yang telah hadir di acara ini. Untuk kajian internal kali ini temanya yaitu perkara iman dan virus merah jambu. Nah, teman-teman bisa mengeluarkan catatannya untuk mencatat materi yang nanti akan disampaikan oleh Bang Zaka untuk menjadikan pembelajaran dan bisa juga selalu diingat. Nah, di akhir acara teman-teman akan mengisi form. Apabila menurut teman-teman di kajian internal ini ada yang kurang, perlu dikritik ataupun ada masukan, teman-teman bisa menuliskannya di sana untuk menjadi pembelajaran di kajian internal selanjutnya. Nah, sekiranya cukup dari Ane. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, syukran. Terima kasih kepada Bang Farhan yang telah menyampaikan seputar dan fatwa kepada kita semua. Oh iya, tema kajian ini kan tadi sudah disampaikan kepada Bang Farhan, yaitu tentang iman dan virus merah jambu. Pembahasannya sangat spesial sekali ya, mungkin menurut kita semua. Karena tema kali ini sangat spesial, tak lupa pula kita memanggil tamu spesial juga untuk membahas tema kajian internal hari ini, yaitu oleh Bang Gifari Zaka Adha. Kepada Bang Zaka dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baiklah, menurut Ane, Ivan boleh deh nyalain videonya. Kameranya boleh dinyalain. Ya. Sambil silaturahmi kita. Tenang ini alumni FIT, jangan tegang-tegang amat ya. Siap Bang, siap. Yang Iwan aja ya. Jangan malu Iwan, mentang-mentang belum mandi kan. Malu Bang, paling ganteng soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi anzala fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahu azim. Detik demi detik, hari demi hari, berganti hari datanglah bulan, bulan pun habis, tahun pun berganti. Setiap detik maka berkuranglah pula jatah kita hidup.
di dunia fana ini hingga sampai malaikat Israel datang menjemput kita semua. Seiringan dengan tersebut, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa kata Allah di dalam surat cintanya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa ya teman-teman. Baiklah, langsung saja ya perkenalkan. Ana melihat poster tadi itu agak berlebihan sebenarnya. Lebay. Itu kayaknya Ali yang melebay-lebaykan itu ya. Jadi sebelum itu Ana memperkenalkan diri, nama saya Gifariza Adaha. Tempat tanggal lahir ya, Palembang, 19 April 1997. Masih muda ya, masih muda banget. Jurusan dulunya di D3 Teknik Telekomunikasi angkatan 2014. Selama kesibukan di kampus, jadi ketua Alfat FIP di tahun 2016, jadi ketua Alfat Pusat di tahun 2017. Selama di kampus kesibukan ketua Laboratorium Elektronika Telekomunikasi, pertama kali yang mendirikan Elektronika Telekomunikasi 2000, lupa saya. Terus apalagi ya, mikrokontroler, rangkaian listrik, semua lab saya makan kayaknya. Bukan istilahnya kita santai ya, agak santai ya, karena kita kan ngobrol temanya ya. Bukan istilahnya tomak ataupun serakah, cuman dulu tuh ibaratnya kalau saya hanya kuliah pulang, terus ada pilihan nih teman-teman, kuliah pulang, kuliah organisasi, kuliah pulang organisasi akademik. Nah, jadi waktu itu saya sempat berpikir, awalnya sama kayak teman-teman di semester awal, kuliah pulang deh. Tapi ternyata nggak efektif. Kuliah pulang balik ke asrama tidur. Kuliah pulang itu berada di zona yang nyaman banget. Nah, coba daftar Alfat kayak gitu. Daftar Alfat. Dulu Ana tipikal orang yang nggak rajin di Alfat. Bisa jadi ketua Alfat ya kayak gitu. Bingung juga kan ya. Nah, jadi Ana tuh nggak pernah ikut syuro, nggak pernah ikut kepanitiaan, nggak pernah. Nah, bisa jadi, Bang, kok bisa jadi ketua Alfat kayak gitu. Jadi ceritanya di akhir-akhir kepengurusan Ana itu bisa ngebabak 5 calon ketua Alfat FIT dan Ana itu baru masuk ke 6 kayak gitu. Nah, pada saat itu Ana nggak ada harapan untuk jadi ketua Alfat ya, karena menurut Ana pribadi untuk menjadi ketua Alfat itu butuh tantangan yang besar karena sorot. Gak usah jadi ketua Alfat, jadi anak yang namanya Alfat kayak gitu. Pasti jadi sorotan semua orang. Ih, itu anak Alfat jalan sama cewek. Ih, itu anak Alfat gini. Ih, itu anak Alfat ya bla 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 dan lain-lain. Banyak netizen yang seperti itu. Nah, teman-teman, setelah saya melakukan itu, pas saya di organisasi, saya tuh keluar di zona nyaman. Katanya orang yang aktivis dakwah kampus tidak bisa aktif di laboratorium. Rata-rata aktivis dakwah maupun organisasi lah. Terus kuliahnya berantakan, tidak tepat waktu. Nah, Ana tuh pribadi pengen membuktikan itu. Kalau Ana orang yang aktif di organisasi, aktif di laboratorium, akademik Ana tuh baik, kayak gitu. Nah, itu teman-teman gak semudah yang teman-teman bayangkan. Oh Bang, kok bisa dengan IPK 3,91 kayak gitu. Teknik ya. Yang mana mata kuliah teknik emang benar-benar sangat ya gitu, seperti itu teman-teman. Jadi ketika itu Ana tuh pengen membuktikan kalau seandainya orang yang berorganisasi bisa, akademiknya tetap baik kayak gitu. Akademiknya tetap baik dan alhamdulillah waktu itu Ana sempat dipanggil rektor ya, terus Ana lanjut di S1 Teknik Telekomunikasi 2017. Sempat dipanggil rektor, Ana nggak tes lagi ke S1 itu. Ya cuman gara-gara ya sudah memberikan contoh yang baik kepada BEM, baik manapun, sampai Pak Andi Joko tuh bilang kalau kalian pengen jadi ketua BEM, coba belajar dari Zaka, katanya kayak gitu. Dia aktif di mana-mana tapi dia tetap akademiknya stabil. Ya, Ane bilang stabil lah ya, belum baik seperti itu karena tidak 4,00. Kalau 4,00 baru baik menurut Ane ya. Nah, jadi teman-teman setelah itu dengan kesibukan yang teman-teman bayangin ya, kalau seandainya teman-teman masuk mungkin jangan banyak ngeluh kayak gitu. Jangan banyak ngeluh tuh dalam istilah, aduh ya Allah, Ane dulu bayangin teman-teman ke kosan tuh jam 2 malam.
nyampe kosan jam 2 malam, pagi aneh harus kuliah, maghrib isya harus ke MSU, sampai jam 10 malam, jam 10 malam ngobrol sama anak-anak Alfat, sampai jam 1 malam, jam 2 malam aneh balik ke kosan, kayak gitu terus siklusnya. Jadi sebelum aneh kuliah sampai jam 1, ada tugas aneh selesaikan sampai jam 4, kayak gitu tuh siklusnya. Memang membutuhkan effort lebih kayak gitu kan, yang mana aduh badan jadi sakit kayak gitu kan, terus apa namanya capek, cuman aneh supply dengan madu terus kayak gitu biar aneh kuat, tapi ujung-ujungnya tetap teman-teman aneh tumbang kayak gitu kan, tumbang di waktu di mana ya, tumbangnya sekitar ya di semester akhir juga tumbang aneh masuk rumah sakit karena memang benar-benar kecapean. Nah, ada baiknya dan ada enggaknya. Sebenarnya teman-teman juga pasti udah tahu kan, Bang, kan keseimbangan kayak gitu kan, keseimbangan. Nah, ini yang sebenarnya semua yang kita anggap semua cita-cita yang kita tulis ataupun cita-cita yang kita pengen gapai. Nah, seberapa besar juga usaha yang kita pengen sampai ke sana. Kalau nggak ada usahanya, ya nggak akan sampai ke sana-sana, teman-teman. Nah, selama anak kuliah kayak gitu kan, di tahun 2017 Ana dapat beasiswa di Universitas Islam Madinah, tepat di 1 kilometer dari Masjid Nabawi, makam Rasulullah SAW. Di sana karena Ana basicnya memang ini ya teman-teman ya, pesantren dulunya. Jadi ini walaupun teman-teman lihat nih ya, ini itu cerita motivasi. Walaupun teman-teman lihat aneh dengan IPK seperti itu sibuk di situ, tapi jiwa aneh itu bukan di situ. Nah, tapi jangan salah artikan, Bang, salah jurusan ya? Enggak, kayak gitu. Bukan dalam artiannya salah jurusan, enggak salah jurusan sebenarnya. Tapi untuk mengikuti hal itu tuh sulit kayak gitu. Karena aneh tuh lebih pribadi kayak sharing, kayak bahas agama dan lain-lain. Nah, jadi kalau aneh pribadi sebelum teman-teman lulus kayak gitu kan, sudah harus ada ini apa namanya peminatan, istilahnya itu apa ya? Ada yang bisa kayak gitu. Oh ya, aneh sekarang kerja di BUMN, di perusahaan BUMN, alhamdulillah, tepatnya di Bandung, di PT Land Industri Persero Soekarno-Hatta. Nah, teman-teman, jadi selama ini pengalaman kerja ya di dunia kerja. Di dunia kerja kayak gitu. Pas ketika aneh ditanya apa beda mikrokontroller sama mikroprosesor, di situ aneh nggak bisa jawab. Aneh nggak bisa jawab karena ternyata dia nanya detail, sedangkan aneh tulis di CV aneh bahwa aneh itu orang yang sangat paham tentang mikrokontroller. Ternyata aneh sampai akar pun belum paham. Nah, makanya teman-teman, ternyata ilmu yang kita ambil itu jangan pernah puas ternyata. Ternyata nanti kejebak juga sama hal-hal yang kita tidak ketahui. Nah, itu seperti itu dari background aneh ya. Oh ya, sekarang aneh sudah menikah, alhamdulillah, di tahun 2019. Istri aneh alhamdulillah seorang dokter umum, lulusan Universitas Pajajaran, angkatan 2014. Alhamdulillah sudah dikaruniai anak pertama yang baru lahir bulan Juni kemarin, namanya Syakir Zahid Al-Ghomidi. Nah, mudah banget ya Bang, udah punya anak gini. Nah, itu semua jalan Allah, tapi jangan dulu Ikhwan Ahwat nih, ini ujungnya nih nanti ada pembahasan VNG. Nah, jangan sudah dibahas, wah Bang Zaka udah nikah di masa muda, gini. Enggak. Sebenarnya aneh target nikah itu di umur 27 tahun. Dulu sempat pas mau nge-share undangan, orang kira bakal nikah sama staff sendiri, bakal nikah sama korwat sendiri, bakal nikah sama anak-anak Alfat, bakal nikah, wah Bang kok bisa kayak gitu kan, aneh tanpa pacaran, tanpa kenal, nggak pernah satu kajian, nggak pernah komunikasi, nggak pernah papasan kayak gitu, nggak sama sekali, ya tiba-tiba, jadi dulu aneh tuh pernah berdoa, dicatat doanya ya teman-teman untuk Ikhwan dan Ahwat. Nah, Ana dulu pernah berdoa, ya Allah, titip hati hamba, pertemukan hamba dengan yang menitipkan hati kepada Engkau juga. Jadi jangan pernah menyebutkan nama orang. Karena apa? Karena Allah itu tidak suka diduakan dalam satu hati. Manusia aja tidak suka diduakan dalam satu hati. Apalagi Allah kayak gitu, sang pencipta kita. Nah, jadi cinta itu, ketika kita menitipkan hati kepada Allah, Allah akan mempertemukan juga yang menitipkan hati kepada dia kayak gitu. Makanya dari situ aneh, kok bisa Bang ketemu jauh, Telkom ke Unpad itu sangat jauh. Telkom ke Unpad itu sangat jauh kayak gitu. Dan nggak ada ya, nanti jalannya itu dibahas di belakang layar aja ya. Bagi Iwan yang kepo kenapa itu bisa terjadi. Nah, lanjut nih teman-teman. Bang, gimana cara
nih selama jujur ya teman-teman, selama Ane di Alfat kayak gitu, selama Ane di Alfat, Ane orang yang sangat menjaga komunikasi, orang yang serem lah istilahnya. Mungkin Ali aja takut sama Ane, walaupun Ali nggak kenal Ane kayak gitu, istilahnya jauh banget generasinya, istilahnya kayak gitu kan. Karena apa? Karena Ane tuh satu, orangnya dingin tapi santai teman-teman. Ane asik orangnya kayak gitu kan. Nah, dulu Ane saking seremnya, Ahwat tuh gak boleh chat Ane pakai emot. Kalau pakai emot, Ane kasih hukuman. Jadi waktu Ane jadi ketua Alfa tuh, siapapun itu, baik korwat Ane, baik staff Ane, dulu sering kayak gitu. Staff tuh ngechat kayak gini, ya adalah yang satu dua menye-menye seperti itu ya. Bukan dalam artian menye-menye dalam, nah ini teman-teman yang teman-teman harus jaga, baik Ikhwan maupun Ahwat. Ada Ikhwan juga yang istilahnya tuh caper-caper gitu ke Ahwat. Nah itu banyak banget. Jadi kayak emang bener-bener, aduh ada dia nih, aku harus rapiin rambut. Aduh ada dia nih, aku harus, syuruk besok ada dia nih, ada dia. Nih ini kenapa bisa terjadi Bang? Ini kenapa bisa terjadi? Nah makanya teman-teman, di sini Ane akan bahas ketika VMG, virus merah jambu menyerang aktivis dakwah. Ketika VMG, virus merah jambu menyerang aktivis dakwah. Nih teman-teman, apa itu VMG sebenarnya kayak gitu? Kalau kita dengar dari pendapat kebanyakan teman-teman bahwa VMG itu virus merah jambu, itu bisa disebut jatuh cinta. Nah, sekarang coba dalam hati teman-teman, coba tulis di pesan ini, pernah nggak jatuh cinta? Waduh Bang, malu kayak gitu kan. Waduh Bang, malu. Iya, udah kalau malu coba tanya pada diri sendiri. Nah, seorang wanita kepada laki-laki ataupun sebaliknya. VMG ini teman-teman, penyebabnya itu gak bisa tidur. Bikin kita gak bisa tidur, mikirin si dia mulu. Seneng banget kalau dapet SMS, seneng banget kalau dapet WA, seneng banget kalau ditegur sama dia. Banyak macamnya. Intinya yang membawa kita jauh dari Allah dan semakin membuat kita terlena. Kemudian, aktivis dakwah itu biasanya dilabelkan kepada seseorang yang bergabung dengan lembaga dakwah tertentu, seperti Alfat. Misal kalau di kampus bisa disebut kerohanian lah ya, kerohanian Islam. Atau bisa juga dia tidak bergabung dengan rohis atau apapun itu namanya, kalau pemikirannya dan cara pandangnya adalah menginginkan kebaikan, selalu ada dimanapun dia berada, maka itu juga bisa disebut aktivis dakwah. Contoh teman-teman punya teman yang tidak ikut LDK, bukan dalam artian dia tidak aktivis dakwah, tapi kalau seandainya dia selalu menginginkan kebaikan dimanapun dia berada, dia adalah aktivis dakwah. Orang-orang yang menyuruh kebaikan, menciarkan Islam, entah dengan lembaga apapun, dia melakukannya. Nih, teman-teman, sebelumnya itu ada dua penyakit yang bisa menjauhkan kita dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu syubhat. Nih, dicatat ya. Nah, teman-teman, syubhat itu dari dada ke atas. Itu namanya syubhat. Kenapa Anda bilang dari dada ke atas? Karena syubhat itu sesuatu yang menyerang logika dalam diri kita, bisa menyebabkan kufur kepada Allah atau membuat kita jadi orang yang fasik, bisa mengantarkan ke syahwat, sumbernya itu adalah syaitan. Maka berhati-hatilah, bisa menyesatkan kita dari jalan Allah. Nah, yang kedua ini nih yang sambungan dari syubhat tadi, yang parah kayak gitu, yang teman-teman sangat sering didengar, syahwat. Syahwat itu dari dada ke bawah. Nafsu syahwat yang bisa bersumber dari syubhat, sesuatu yang diragukan halal haramnya. Jika syubhat terus-menerus dipertahankan, maka bisa membenarkan nafsu syahwat yang pernah kita rasakan. Makanya teman-teman, kenapa syubhat dan syahwat ini sangat berjalanan beriringan. Karena apa? Ketika kita melakukan syubhat, hal-hal yang syubhat, makanya di masjid, ketika di masjid ada yang bilang, oh jangan syubhat, jangan berduaan. Nah, itu akan menyerang logika kita, baik itu kerja kelompok, baik itu apapun itu. Nah, tapi jangan juga teman-teman menjadikan istilahnya tuh ini ya, apa namanya tuh, dua kepribadian ganda. Ini anak Alfat biasanya dua kepribadian ganda. Di Alfat dia menjaga banget, di luar taunya boncengan sama cewek lain, boncengan sama Ikhwan lain, boncengan sama cowok lain, baik Ahwat maupun Ikhwan. Itu sering terjadi banget. Selama Ane menjabat di Alfat, itu yang paling sering terjadi. Sangat sering terjadi. Apa ya? Ngelihat Ahwat jilbab panjang dibonceng cowok.
Itu anak Al-Fat. Nah, makanya teman-teman berhati-hatilah, bukan dalam artian ya udahlah sembunyi-sembunyi, bukan begitu teman-teman ya. Tetap menjaga etika. Nah, selanjutnya mari kita lihat dalam suratnya Allah, Al-Qur'an, Al-Imran ayat 14. Ada yang ini enggak? Apa namanya? Yang membaca gitu. Sok-sok. Surat Al-Imran ayat 14. Jangan aneh. Coba ada yang mau baca? Ada tunjuk ya kalau nggak ada yang ini apa namanya, buka dulu surat Al-Imran ayat 14 semuanya ya. Surah Al-Imran ayat 14. Ini aja nih, apa namanya, kalau seandainya nggak mau dibaca ayatnya, dibaca artinya aja. Gini aja, Ikhwan baca ayatnya, Ahwat baca artinya, sok siapa? Biar kita interaksinya full ya gitu. Jadi nggak diem-diem kayak gini nih, ngantuk nanti diem-diem kalian tidur lagi. Sok. Saya Bang. Sok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Sok Ahwat baca artinya. Ali tunjuk Li, boleh ditunjuk Li Ahwatnya siapa yang dikenal. Tunjuk aja nggak apa-apa. Ahwat. Sifa Amalia. Sok Sifa Amalia. Dijadikan indah pada manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Baiklah, terima kasih teman-teman yang telah membantu Anda ya. Jika kita lihat dari ayat di atas, hal pertama yang menguji manusia itu adalah wanita-wanita atau bisa disebut pasangan hidup sebelum harta. Coba teman-teman lihat, sebelum harta yang menguji manusia adalah wanita-wanita. Nah, dan lainnya tingkatkan ujian pada manusia. 1, pasangan hidup. Perempuan bagi laki-laki atau sebaliknya. Laki-laki bagi perempuan. Yang kedua, anak-anak. Yang ketiga, harta. Yang keempat, kuda-kuda pilihan, binatang ternak. Yang kelima, lahan pertanian. Anda ulang lagi ya, jika kita lihat ayat di atas, hal pertama yang menguji manusia adalah wanita-wanita. Atau bisa disebut pasangan hidup sebelum harta dan lainnya. Tingkatan ujian pada manusia itu ada 5, teman-teman. 1, pasangan hidup. Kalau kita lihat dari ayat ini, 1 pasangan hidup, perempuan bagi laki-laki atau sebaliknya, laki-laki bagi perempuan. Yang kedua, anak-anak. Yang ketiga, harta. Yang keempat, kuda-kuda pilihan, yaitu atau binatang ternak. Yang kelima, lahan pertanian. Nah, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, fitnah terbesar dari umatku adalah pasangan hidup, dalam kurung tuh wanita. Dalam salah satu Al-Quran juga pernah menyebutkan 2 hal. 1, tipu daya syaitan itu lemah. 2, tipu daya wanita itu besar. Tentu bukan wanita beriman ya teman-teman ya. Tipu daya wanita itu besar, tentu bukan wanita-wanita yang beriman. Kenapa Bang Zaka bilang bukan wanita-wanita yang beriman? Sekarang Ikhwan coba bermuhasabah. Berapa banyak atau berapa kali kalian men-scroll wanita-wanita di IG? Melihat saja ataupun kepo saja tentang wanita-wanita. Oh iya, dia cantik ya, buka jilbab gini. Oh iya, rambutnya terurai cantik gini bla bla dan lain-lain. Nah,
Itu yang dibilang tipu daya wanita itu besar. Tentu, tapi bukan wanita yang beriman. Ketika teman-teman alfat mungkin ahwat-ahwat ya menjaga auratnya, kayak gitu, menjaga pakaiannya, itu termasuk wanita yang beriman. Bukti-bukti di atas bukan bermaksud merendahkan wanita, namun memang benar adanya fitnah yang paling berbahaya memang datang dari wanita. Laki-laki bisa sangat mudah sekali tertarik dengan wanita. Apalagi ada yang menonjol seperti pintar, baik, lemah lembut, dan sebagainya. Jadi ketika teman-teman kayak, hari ini suruh apa ya? Oh ya deh, aneh aja yang bawa truk. Bang Ali nanti kepo tuh stafnya siapa itu ya, baik banget ya gitu. Jilbabnya panjang banget, mulai nanti. Awal dari kayak gitu, terus jalannya nunduk, terus ya Allah enak banget dipandang gitu-gitu. Nah, jangan pernah teman-teman, ini aneh di Alfat itu udah generasi kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, ngikutin alurnya semua. Dan di Alfat itu, Ikhwan pasti ngomongin Ahwat, Ahwat pasti ngomongin Ikhwan. Mutlak istilahnya. Jadi, kenapa Ane tahu seperti itu? Dulu Ane pernah dibilang korwat Ane. Salah satunya, mungkin teman-teman masih kenal ya, Ahwat-Ahwat Kak Kurnia Lingga, itu korwat Ane. Dulu dia pernah bilang, Zaka jangan pernah update ngaji depan muka lagi. Karena apa? Karena kasihan adik-adik, dia bilang kayak gitu. Kenapa? Adik-adik ngelihat, dan banyak yang bilangin, oh Kak Zaka gini, dan lain-lain. Nah, tapi gimana Bang? Sebelum Ane belum menikah, bahkan kayak gitu terus tuh sirkusnya. Wah, kalau pengen ini tuh hilang, kutukan ini tuh hilang, kutukan ya bagi Ane. Karena Ane tuh anti ahwat banget istilahnya. Ane harus nikah. Setelah nikah, ya udah Ane di-unfollow lah sama ahwat-ahwat. Alhamdulillah sih bagi Ane ya, teman-teman. Nah, ini PR juga untuk teman-teman. Setidaknya kita memahami fitrahnya dulu bahwa pandangan-pandangan manusia itu bisa tertutupi karena pasangan hidup atau lawan jenis, karena keindahan dan sebagainya. Nah, makanya teman-teman, kalau kayak orang bilang, cantik itu relatif, ganteng itu relatif, semua itu relatif, bla bla relatif. Kalau Ane pribadi, ahwat carilah Ikhwan yang bisa membimbing kalian. Itu ada di mana? Ada di Alfat ya. Ikhwan, carilah ahwat yang bisa mensupport iman kalian kayak gitu. Carinya di mana? Ya di Alfat kayak gitu. Ya banyak lah sih ya teman-teman di Alfat yang jadi kayak gitu istilahnya tuh. Tapi mereka Ane bakal ngelurusin, mereka bukan cinta lokasi. Tapi mereka itu cinta setelah kepengurusan. Jadi mungkin ada rasa di pengurusan sedikit. Ya, rasanya ditahan, terus ditahan. Ya, terus dihalalkan. Ikhwan-ikhwan yang ketawa ini pasti targetnya ada di Zoom ini. Ada di Google Meet ini ya, teman-teman. Nah, lanjut ya. Nah, sekarang masuk ke bagaimana bisa seorang aktivis dakwah terserang VMG. Jelas, bro. Wes, jelas, bro. Jelas, teman-teman. Aktivis dakwah itu manusia, bukan malaikat. Syaitan itu memilih orang-orang yang solih. Orang-orang yang soleh untuk digoda daripada orang-orang yang biasa. Karena orang biasa itu lebih mudah digoda. Jadi mereka bagaikan makanan sehari-hari bagi syaitan. Jadi teman-teman yang berjuang dengan estafetnya dakwah Rasulullah ini, ketika teman-teman berjuang untuk meneruskan dakwah Rasulullah, ketika itu juga syaitan akan memilih orang-orang untuk digodanya. Salah satu teman-teman yang ada di dalam ini. Nah, Nabi dan Rasul itu selalu mengalami ujian berat karena mereka adalah target empuk, makanan empuk bagi syaitan. Kok bisa? Iya, syaitan tahu kalau menggoda orang-orang solih atau orang-orang yang berjuang dalam kebaikan itu akan berpengaruh pada pengikut-pengikutnya juga. Kalau Nabi dan Rasul berbuat salah, pengikutnya juga bisa jadikan ikut-ikutan, berbuat yang sama juga. Senanglah syaitan itu, makin banyak yang ikut sama dia soalnya. Jadi kenapa teman-teman, ini jelas nih, kenapa teman-teman ketika anak Alfat pacaran jadi sorakan netizennya itu langsung bilang pasti, wah anak Alfat gini. Dia contoh, gak ada ya, pasti teman-teman sudah sangat dengar, gak ada yang gak ada yang menjamin anak Alfat soleh-soleh. Tuh dia keluar malam berdua nongkrong, makan bareng, bla bla dan sebagainya. Kayak gini. Nah, diusahakan teman-teman tetap menjaga, bukan dalam artiannya tetap sembunyi-sembunyi ya, beda menjaga sama sembunyi-sembunyi. Mulai dikurangkan. Nih, teman-teman, oke, mari simak nih sebab-sebab munculnya penyimpangan syahwat yang mungkin seringkali menyerang sosok makhluk bernama manusia, khususnya manusia yang berjuang dalam kebaikan, menyeru.
Satu, nih ya, lemahnya aspek tarbiyah atau tarbawi alias taklim, pekanan atau bisa disebut dengan liko, tarbiyah atau disebut dengan tetap mentoring kalau teman-teman itu kan. Tarbiyah itu kenapa penting teman-teman? Tarbiyah itu suatu kebutuhan. Kenapa Bang Zaka bilang suatu kebutuhan? Tarbiyah itu bukan hanya menumbuhkan dan mengembangkan, tapi juga menjaga kita dari semua hal yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Indikasi dari poin misalnya, merasa berat dan malas menghadiri ngaji pekanan atau liko atau mentoring. Nih kata Ustadz Salim Afila bisa dibilang sindrom praliko, SPL. Panas dingin itu badan kalau mau liko atau apapun lah namanya. Mungkin bukan soal sebelum liko saja, bisa jadi menjadikan aktivis pekanan itu sebagai formalitas belaka untuk menggugur kewajiban, tapi tidak semua seperti itu. Jadi teman-teman, kenapa liko itu menumbuhkan dan mengembangkan tapi juga menjaga itu saling menguatkan. Ketika teman-teman contoh nih ya, sekarang kita udah jadi keluarga resmi, mungkin aneh karena baru ngobrol sama anak FIT ya. Sekarang kalau ada masalah nggak apa-apa, bilang aja, curhat bang, gini. Nomor WA aneh minta ke Ali juga, boleh kayak gitu kan. Insya Allah, ya walaupun aneh di chat hari ini, balesnya kapan, istilahnya tuh balesnya jam ini, terus balesnya sore, ya diping-ping aja, kayak gitu kan, diping-ping aja ya. Emang pertama kesibukan juga semakin banyak, jadi emang bener, tapi insya Allah aneh bales, apapun itu. Nah, boleh teman-teman curhat juga, kayak gitu. Curhat tentang apapun itu, tentang akademik, tentang nikah muda, tentang hati, tentang apapun itu boleh insya Allah. Kalau seandainya awat bang gimana kayak gitu, boleh juga kalau mau curhat sama aneh, kan karena aneh kan udah nikah, tapi ada etikanya. Yang kedua, kurang kurang gimana ya nyebutnya ya, kurang awal-awalan dakwah kita, misalnya merasa sendirian berdakwah, merasa kesepian, padahal sebenarnya tidak sendiri, pasti ada Allah kan. Nih ya teman-teman ya, sebab-sebab yang bersumber dari individu alias dari diri kita masing-masing, tidak disiplin dengan visi misi hidup yang sudah dibuat sendiri. Kedua itu ruhiyah, kedekatan kita dengan Allah. Yang ketiga itu gimana ya, mengamanah-amanah yang sudah diembankan, takut mati dan takut miskin, sikap ekstrim dan berlebihan dalam segala hal, misal ya, berlebih dalam hal yang mubah, dibolehkan dalam kurung. Sikap mempermudah dan menganggap enteng, banyak permakluman, hurur, dan senang menampilkan diri, kecemburuan terhadap orang lain dalam bermaksiat. Intinya, jika VMG menyerang dengan berlebihan ke dalam diri kita, jangan dipertahankan. Kita tidak pernah tahu syaitan itu datangnya lewat apa ke diri kita. Mencintai boleh, asalkan tidak melebihi cinta kita kepada Allah. Aneh ulangi, mencintai boleh, asalkan tidak lebih mencintai kita kepada Allah, dan tidak menjauhkan kita dari majelis-majelis ilmu dan amal-amal dakwah sebagai bekal kita di akhirat nanti. Nah, teman-teman, pengalaman aneh selama di Alfat untuk menangani virus merah jambu, itu sangat banyak. Bahkan kalau mengecewakan tuh sangat mengecewakan, apalagi anak Alfat ya. Tiba-tiba, apalagi sesama anak Alfat pacaran, wah, geleng-geleng deh, nggak komen kayak gitu. Ya udah sekarang mungkin itu aja dari aneh. Harapannya teman-teman tidak puas. Sekarang kita ngobrol aja kayak gitu. Ngobrol, mangga teman-teman mau apa yang disampaikan. Ya istilahnya aneh dari alumni FIT ya istilahnya bukan memberatkan, tidak ke fakultas lain istilahnya kan ya. Karena aneh ketua pusat ya, cuman kalau seandainya dibilang FIT itu langsung ngerasa wah keluarga aneh nih kayak gitu. Beda rasanya teman-teman. Ya mangga, ada yang mau diobrolkan? Teman-teman ada yang ditanyakan? Monggo silahkan. Bang Ali mau nanya? Assalamualaikum Bang, izin bertanya. Semisal nih kader Alfat ada yang pacaran dan dia itu teman dekat kita, tapi kita itu sungkan untuk menasihatinya gitu. Terus gimana nih caranya biar kita berani untuk menasihatinya dia biar tidak
dalam kutip berpacaran gitu kan. Baiklah teman-teman, yang pertama jangan jauhi dia. Ketika sudah tahu bahwa dia itu berpacaran, jangan jauhi dia. Dekati dia. Gimana dekatinya? Perlahan teman-teman. Jadi sabar untuk mendekati orang yang pacaran. Karena apa? Istilahnya dunia itu lagi milik dia. Ya berbunga-bunga banget. Makanya Ane bilang tadi bisa bikin gak tidur kayak gitu kan. Bisa bikin seneng. Terus kalau jadi apa namanya, orang yang jatuh cinta tuh senang-senang banget, sedih-sedih banget. Jadi teman-teman, ketika punya teman-teman punya teman yang apa namanya, sudah mengarah ke virus merah jambu, rangkul dia. Karena dakwah itu merangkul, bukan memukul teman-teman. Jangan hadis Rasulullah sallallahu, bukan zamannya. Ajak ngobrol, ajak ngopi, tabayun. Nah, seandainya contoh nih ya, ngelihat Dinda Nabila jalan, contoh nih ya, sama cowok. Gimana caranya Farah Nadia Putri ini tabayun. Nah, di situ tingkat tabayun. Assalamualaikum Dinda, boleh ketemu nggak? Kenapa nih tumben-tumben? Nggak, mau ketemu aja, kayak gitu gini-gini. Tidur di kosannya, lihat kebiasaannya. Nanti kelihatan tuh, dia chatan sama siapa kelihatan. Kalau seandainya dia nutup, terus aja ajak makan bareng. Butuh waktu kayak gitu kan. Sampai dia benar-benar melupakan si cowok itu. Sampai dia melupakan ada tempat. Jadi istilahnya tuh, kalau cewek itu sebenarnya teman-teman mudah sedih. Orangnya tuh mudah sedih dan emang benar-benar pengen didengarkan. Jadi seandainya kalau ada orang yang bikin nyaman, terus yang dia cerita terus didengarkan, dia pasti akan nyaman banget. Dan cewek itu mudah jatuh cinta. Bukan cowok aja mudah jatuh cinta. Kalau cowok itu mudah jatuh cinta sama hal-hal yang menurut dia itu indah. Kayak gitu. Aduh, ini indah, jatuh cinta. Hanif Lutfi ini kayaknya berpengalaman, dia ketawa terus dari tadi. Nah, jadi teman-teman butuh waktu untuk mentabayun. Jangan sampai bilang, aduh, udah gak sabar nih tabayun. Sabar dulu. Lihat lagi ya gitu kan. Udah ada belum perubahan dari Dinda Nabila? Terus Farah Nadia ini menghabiskan apa coba? Waktu, tenaga, pikiran. Terus ya jangan sampai dia kejeblos ke jalan yang salah teman-teman. Jadi istilahnya kalau sudah ngelihat jalanan, kita nggak bisa, contoh ya, kalau dia jalan udah nggak bisa lagi tabayunnya dengan pelan, istilahnya tuh dengan lama-lama nanti lebih parah lagi. Yang diawali dengan jalan-jalanan. Teman-teman, kalau seandainya kita lihat ya, emang benar-benar parah. Karena kita jauh dari orang tua, ngekos ya udah pikir sendiri aja ya. Nah, jadi kalau seandainya udah jalan berdua, apalagi itu malam hari, langsung aja, Dinda, semalam jalan ya gini sama ini. Siapa itu kalau boleh tahu gitu-gitu. Nah, tabayunnya udah ke arah tingkat dari tabayun itu ada tingkatan teman-teman ya. Lemah lembut kayak gitu. Dengan apa namanya, agak naik sedikit, atau dengan frontal ujung-ujungnya baru. Ya, mungkin begitu. Kalau anak alfat dulu, aneh cara menanganinya, kalau anak alfat sama anak alfat, kalau sudah dia pacaran, ya udah aneh keluarin salah satu anak alfat itu. Gitu. Yuk, lanjut. Ada lagi? Mau nanya loh. Oh. Apa itu ya? Apa? Tahu istilah falling love with people can have itu gak, Bang? Aduh, bukan anak gaul, tahu. Itu termasuk PMJ itu bukan? Ada contoh kasusnya nggak? Ada kayak gimana ya? Contoh, misalkan nih. Iya, contoh kasusnya. Nah, biar teman-teman tahu, jadi kita diceritakan. Misalkan saya nih, suka sama orang lah, cewek kan? Iya. Nah, tapi itu susah gitu untuk apa ya? Gimana ya? Nggak mungkin didapatkan gitu. Nah, itu termasuk PMJ tuh bukan sih? Diungkapkan nggak rasanya? Enggak PMJ berarti. PMJ itu adalah bagaimana rasanya itu sama. Jadi Ali punya rasa, gitu. Ya Ali punya rasa sama si B kayak gitu. Si B punya rasa juga sama si Ali.
cuman mereka diem-diem, cuman saling ngerasanya tuh gimana teman-teman, mudah banget ngerasa kalau seandainya orang itu jatuh cinta sama kita dari chat. Kok Ahwat ini perhatian banget ya sama Ane ya, gini. Kok Iwan ini perhatian, walaupun nggak jatuh cinta ya awalnya, cuman kayak ngerasa nyaman. Makanya VNJ itu diawali dengan rasa nyaman. Nyaman. Udah jadi. Oke, Pak. Ya, oke. Lagi di fase itu ya? Gitulah. Gak ada yang nggak mungkin sebenarnya. Siapapun itu. Ikhwan Ahwat, gak ada yang mungkin. Ahwat pasti bisa dapat yang Ikhwan idaman. Ikhwan idaman juga bisa dapat Ahwat idaman, bisa. Gak ada yang nggak mungkin. Siap, Bang, siap. Sekarang tugas teman itu adalah memperbaiki diri. Lanjut. Ada yang tanyakan lagi teman-teman? Bang, ini ada pertanyaan dari seorang akhwat. Ya, boleh. Bang, ciri-ciri laki-laki kalau mau serius ke perempuan tuh gimana? Masya Allah. Takbir dulu dong. Astagfirullah. Nih teman-teman, kalian kalau awat sudah kayak gitu geger ya langsung ya. Jadi ciri-ciri Ikhwan itu serius. Pertama, dia tidak akan menjadi sosok pahlawan yang islami. Ngerti nggak teman-teman? Dalam artian pahlawan yang islami itu adalah kayak jangan lupa sholat maghrib ya, jangan lupa sholat isya ya, jangan lupa sholat subuh ya, besok saum sunnah yuk. Nah itu playboy syari itu. Bisa dipastikan itu playboy syari. Jangan lupa. Padahal teman-teman di dalam Islam itu tidak seperti itu. Jika dia memang serius, ini ahwat-ahwat semuanya, karena kalian ini benar-benar fase-fase di mana bentar lagi bakal dilamar. Cepet karena ahwat ini kayak gitu kan. Istilahnya tuh udah masa-masa tingkat akhir itu bakal benar-benar ya emang ready, bukan masa tingkat akhir aja sih. Masa-masa sekarang kalau dia serius, contoh nih sudah teman-teman ahwat kalau seandainya udah ada mulai rasa-rasa Ikhwan itu mulai deketin, langsung to the point. Jadi ahwat yang serem. Kamu niatnya apa? Kayak gitu. Kamu niatnya apa? Kalau untuk main-main jangan kayak gitu. Kalau mau untuk serius ini nomor HP orang tua aku. Kalau mau kenal lebih jauh tentang aku, coba izin dulu sama orang tua aku. Nah, biasanya Ikhwan tuh nggak akan berani kayak gituin. Langsung geger dia. Waduh gimana ini udah mau kenal orang tuanya aja gini. Tapi itu trik salah satu supaya ngelihat Ikhwan itu serius atau enggak. Kalau dia serius bakal ngubunginnya gimana? Ya udah Pak, Bu, saya mau kenal anak Bapak gini. Ya udah, ta'aruf dengan jalan yang benar kayak gitu. Ta'aruf dengan jalan yang benar, jangan sampai di chat-chat kamu udah makan belum di kosan? Nanti aku GoFood-in ya. GoFood nunggu di depan gini bla bla bla. Cuman nggak ada kepastian kapan kalian menikah kayak gitu kan. Terus kalian nyaman dengan posisi itu. Nah, itu disebut dengan virus merah jambu. Nah, bagaimana lihat Iwan yang sebenarnya bukan Iwan yang benar-benar serius, harusnya carilah Iwan yang benar-benar siap menikah. Karena kalau dia siap menikah dia nggak akan ganggu ahwat. Kalau seandainya teman-teman aja dimaininnya istilahnya tuh teman-teman tuh di chatnya terus, belum tentu teman-teman sendiri yang di chatnya. Karena Ikhwan itu teman-teman ya, aneh kasih tahu nih ya. Karena Ikhwan itu ngelihat yang baru dikit suka, ngelihat yang baru dikit suka. Sebelum dia menikah, ngelihat yang indah sedikit suka. Itu cowok nih, aneh real benar-benar ngomong. Jadi kayak hari ini suka sama ini, besok udah beda kayak gitu. Apalagi kalau dia ngelihat yang lebih indah. Karena cowok suka yang indah-indah, makanya itu kalau seandainya parameter cowok serius, ya harus datang ke rumah. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum Bang, saya ada teman dekat, dia tuh nggak pacaran sih, cuma dia sering chatan gitu sama Iwan, bahkan tiap hari, tapi katanya tuh dia udah mau lamaran gitu, pokoknya kedoknya ya, udah mau nikah lah, tapi kan nggak boleh gak sih kalau gitu, pertanyaannya gimana cara nasihatinnya Bang? Nah ini banyak banget teman-teman terjadi di lembaga dakwah kampus, yang kedoknya nikah, tapi nggak jadi nikah.
alasannya tuh udahlah, udah pengen nikah juga istilahnya gitu, aman gini. Selagi dia masih ini kan teman dekat banget ya. Dinda ini teman dekat banget nggak? Coba jawab di chat. Iya, teman dekat. Nah, jadi teman-teman, ketika emang bener-bener biasanya Ahwat itu udah banyak yang tahu karena istilahnya tuh kalau Ahwat jatuh cinta, yang tahu tuh sekampung. Kayak gitu. Istilahnya tuh teman dekat dia bakal tahu, Ikhwan ini ngechat aku, Ikhwan ini ngechat aku. Nah, makanya Ikhwan hati-hati tuh. Kalian kalau seandainya ada ngechat Ahwat yang aneh-aneh, Ahwat sealfat bakal tahu. Karena Ahwat ini erat banget persahabatan mereka. Jadi kalau seandainya lagi jatuh cinta, udah cerita kayak gitu. Nah, dia tuh nggak pacaran sih, cuma dia sering chatan gitu. Nah, ini yang dinamakan sebenarnya nggak pacaran tuh kedoknya aja. Itu sama aja kayak pacaran kalau seandainya chatannya itu tiap hari. Apalagi kalau seandainya dia bahas tentang, kamu semangat ya kuliahnya. Apa bedanya sama, semangat ya kuliahnya sayang? Sama kan ya? Cuman bedanya di dalam kedok tadi, bener ini, sepakat aneh. Di dalam ruang lingkup syar'i kayak gitu, istilahnya. Jadi, batas-batasan syar'inya ya begitu. Nah, tapi katanya tuh dia udah mau lamaran gitu. Udah mau ya, bukan sudah lamaran. Udah mau, kalau bahasanya Dinda nih ya, kalau yang aneh tangkap. Nah, berarti belum ada kejelasan yang pasti. Tapi kan nggak boleh nggak sih Kak, kalau gitu? Ini memang nggak boleh. Nggak boleh sama sekali, karena itu sudah syubhat. Syubhat itu akan ke syahwat, apalagi kalau seandainya chat-chat kayak gini, "Ya udah deh kita makan bareng yuk, kayak gini, puasa bareng yuk Senin Kamis." Aduh, itu tuh yang namanya playboy syar'i. Nah, pertanyaannya gimana cara nasihatinya? Nasihatinya pelan-pelan, apalagi teman dekat, jangan sampai, dia biasanya awat tuh gak suka diganggu dalam soal percintaan, apalagi teman dekat, jadi musuh. Udah banyak banget ya kayak gitu. Dinasehatin, "Kenapa gini, ujungnya nggak mau berteman lagi," kayak gitu, istilahnya, padahal baik. Jadi gimana Bang nasehatinya? Pelan-pelan, pertama kayak gitu, tabayun, harus tabayun dulu. Ini Dinda harus tahu sejauh mana hubungan mereka, kayak gitu. Contoh, nggak usah kita ngusik hubungan mereka, kayak gitu, "Kapan lamarannya?" Kayak gitu. "Oh ya, semangatin aja, semoga dimudahkan ya." Terus sampai sampai cerita aja, tapi yang aku tahu kayak gitu, kalau seandainya udah ta'aruf ataupun sudah lamaran tuh tidak boleh waktu lama untuk, ke jenjang menikahnya, seperti seperti itu tuh. Nah, terus mulai, tapi butuh waktu ya, bukan sehari langsung brek kayak gitu. Nanti jauh dari kita sudah lepas susah. Apalagi seandainya ya ikhwan yang dia deket ini, itu sama-sama aktivis dakwah. Nah, itu mempermalukan sebenarnya, padahal teman-teman sudah paham, tapi teman-teman lakuin. Bukan dalam artiannya teman-temannya, ke teman-teman anak alfat ahwat gak boleh, terus ke cewek boleh, salah ya. Ahwat juga kayak gitu, ke ikhwan gak boleh, ke cowok boleh. Kenapa aneh bilang bedain cowok dan ikhwan ahwat kayak gitu kan, cewek. Kalau cewek mungkin bukan di luar alfat ya, istilahnya mungkin, kalau ahwat sama cewek itu mudah banget bedainnya, kayak gitu. Ya berjilbab dan lain-lain, kalau ikhwan sama cowok nggak ada bedanya sebenarnya, paling cuman, sering ke masjid dan lain-lain. Nah, seperti itu cara nasehatinya. Nanti, setelah apa namanya, ya biasalah ya, istilahnya tuh Ahwat tuh kan agak berlebihan istilahnya tuh, ya udah nggak apa bilang aja, "Aku tuh sayang banget sama kamu, aku tuh nggak mau kamu ke jalan yang salah, gini." Ya seperti itulah ya, kalau cara menasehatin Ahwat kan emang benar-benar dari hati ke hati ya, dari hati ke hati, "Aku sebenarnya pengen ngomong dari kemarin-kemarin, cuman kamu takut gak suka sama aku, gini. Tapi kalau aku diemin, aku juga," apalagi teman dekat ya, kalau kita diemin, bisa jadi kita ikut-ikutan dosa. Karena apa? Karena kita nggak watawasau bil haq, watawasau bis sabr, kayak gitu. Jadi tidak mengingatkan dalam kebaikan ataupun keburukan ataupun ya seperti itu, teman-teman. Nah, pertanyaan lagi, monggo. Izin Bang, mau bertanya, semisalnya belum pernah memiliki rasa suka, bagaimana cara mencapai jenjang pernikahan sedangkan belum suka? Apakah perlu memiliki rasa suka sebelum pernikahan? Aneh nggak suka sama istri aneh dulu. Ini jadi pertanyaan ini untuk aneh sendiri aja ya, untuk aneh sendiri. Izin Bang mau bertanya, semisalnya belum pernah memiliki rasa suka. Menurut aneh kalau pribadi,
menurut Ane kalau pribadi, menikah itu tidak harus dengan rasa suka. Kalau Ane pribadi, memilih pasangan hidup adalah yang pertama yang harus kita lihat itu lingkungannya sebenarnya. Lingkungan dia, siapa sih temennya? Gimana sih cara dia berpikir? Gimana sih cara dia berpakaian? Seperti itu. Dulu Ane sama istri Ane tuh ketertarikan tuh ada, tapi kalau suka belum kayak gitu. Karena nggak kenal istilahnya tuh. Cuman jadi-jadi aja kayak gitu. Nah, misalnya belum pernah suka, bagaimana cara mencapai jenjang pernikahan sedangkan belum suka? Ya udah, Ane contohnya kayak gitu. Melakukan hal ta'aruf, perkenalan, di mana di situ nanti ada perkenalan Ane dan dia kayak gitu gini. Ane sama istri itu cuman 2 kali pertemuan nikah. Sekali pertemuan nikah di Ciwok, inget banget. Di Ciwok itu waktu itu mau kan sudah ta'aruf tuh, habis dari ta'aruf kok kita jadi pembahasan ta'aruf ya. Ya udah enggak apa-apa. Lagi ta'aruf, nazar itu adalah memperlihatkan ya. Habis itu ya udah, ternyata istri Ane oke. Dan istri Ane itu ngelihat Ane juga baru pertama itu. Dan kita tuh nggak ngobrol sama sekali. Terus kalau ditanya suka nggak? Belum ada rasa suka. Rasa suka itu rasa yang bisa dibentuk. Makanya enak pacaran setelah menikah, guys. Makanya jadi rasa suka itu tanam dulu aja. Jangan udah suka sama orang, apalagi suka sama calon suami orang, suka sama calon istri orang. Jangan, sabar aja. Gimana Bang Zaka membentengi diri kayak gini? Apa Bang Zaka dulu nggak pernah suka sama seseorang, bla bla dan lain-lain. Jujur ya, Ane pribadi bener-bener belum pernah suka sama orang di Telkom selama Ane di Telkom. Baik dimanapun itu. Emang Ane membentengi diri banget teman-teman. Kayak nggak mudah jatuh cinta. Emang kayak kalau seandainya nih ya, ini nih kata-kata pamungkas. Jangan pernah mengatakan suka kalau belum siap menikah. Udah gitu aja teman-teman. Duh, ini mah jadi kajian nikah muda beneran. Gaskan aja lah. Gak apa-apa deh ngobrol ini mah. Wah, banyak banget yang nanya ya Bang. Ayo banyak nanya. Itu ada lagi Bang. Mau tanya, kalau ada teman kuliah yang sering ngebantu pas kuliah tapi selalu ngedeketin walaupun udah ditolak dan diingetin cara biar temen itu gak ngedeketin lagi, gimana Bang? Masya Allah, sebenarnya kayak gini, susah ya kalau kodratnya Ahwat ya. Ahwat itu pasti bakal dideketin cowok. Pasti bakal dideketin cowok, baik cowok maupun ikhwan ya gitu. Bagaimana Ahwat itu punya benteng diri. Kalau Ane saran, gak apa-apa jadi Ahwat yang serem. Ahwat yang serem itu gimana ya? Ahwat yang judes, tapi jangan judes banget teman-teman. Istilah itu kayak sudah ditolak nih dan diingetin cara biar teman itu gak ngedeketin lagi. Kalau bahasa halus sudah nggak bisa, bahasa kasar udah nggak bisa, kayak gitu kan. Seandainya emang dia benar-benar mau ngedeketin, coba bilang kayak gitu, ditantang Nadia. Coba berani nggak ngedeketin orang tua aku. Tapi kalau seandainya dia nggak berani, ya udah. Makanya jangan main-main kayak gini. Karena apa? Ahwat ini tuh mudah banget teman-teman jatuh cinta. Kalian sehat aja setiap hari. Udah, langsung ada rasa. Nah, ada teman kuliah yang sering ngebantu pas kuliah. Ini kalau ada teman kuliah yang sering bantu kuliah, yang ngebantu tuh siapa? Dia ngebantu Nadia atau Nadia ngebantu dia? Oh, ngebantu ya, berarti ngebantu Nadia ya. Nah, sebenarnya kita tak sama-sama saling bantu juga sih Bang. Pokoknya jangan putus silaturahmi ya, tetap jaga silaturahmi dengan baik, bukan dalam artian nggak mau dideketin, jangan sampai. Nggak apa-apa, tetap jaga silaturahmi dengan baik, ya bilang aja bahwa sebenarnya dalam Islam itu nggak ada yang namanya deketin seperti ini. Aku pengen ya biar bahasa halusnya Nadia ya bilang aja, aku lagi pengen berubah menjadi lebih baik kayak gitu, pengen berada di jalan yang benar, pengen di jalan Allah,
biar aku jadi apa namanya salah satu wanita surga, aku pengen berada di jalan yang benar, bilang aja, nggak apa-apa kayak gitu, aku pengen hijrah, semuanya kita ini hijrah, walaupun sudah baik pun hijrah kayak gitu. Aku pengen hijrah jadi lebih baik lagi. Nah, dia kalau cowok sudah dibilang kayak gitu takut untuk ngedekatinya tuh agak sungkan kayak gitu. Next guys. Banyak ya. Wah, mantap. Banyak banget Bang. Gimana hukumnya terhadap orang yang tahu dan sadar kalau hukum pacaran itu haram, tapi dia saling sayang karena salah satu di antaranya udah ada yang mengungkapin perasaannya, tapi pas ditanyain mereka pacaran apa enggak, mereka enggak ngakuin. Gini. Ini juga banyak terjadi sih kasusnya. Hukumnya sebenarnya aneh bukan nggak mau ngasih hukumnya ya kayak gitu. Istilahnya teman-teman kayak gini aja, sudah tahu dosa, teman-teman ngelakuin dosa. Jadi hukumnya seperti itu, kayak gitu. Hukum pacaran itu kan haram, nah kayak gitu juga. Tapi dia saling sayang karena salah satu diantaranya udah ada yang diungkapin. Pacaran, teman-teman pernah nggak sih berpikir tentang kata pacaran? Kalau seandainya nggak ngapa-ngapain, ngapain pacaran? Iya nggak? Ngapain pacaran? Kalau nggak saling support, ya udahlah. Pacaran itu yang dimulai dari saling support. Awal-awalnya, aneh punya cerita ya. Ada teman aneh kayak gitu kan, yang diawali dengan awal support, gini, aktivis dakwah kayak gitu. Awalnya dengan support, kayak gini, ujungnya panggil sayang-sayangan. Tidak ada tutup kemungkinan ya teman-teman, ketika memang saling sayang, karena salah satu diantaranya udah ada yang ngungkapin perasaannya kayak gitu. Nah, makanya dia bilang, ketika belum siap untuk menikah, jangan pernah menggunakan kata sayang. Dan teman-teman, baik Iwan maupun Ahwat, ketika Ahwat sudah, jarang sih Ahwat ya bilang duluan, sebenarnya jarang banget. Pasti yang selalu bilang duluan tuh Iwan. Nah, ini PR untuk Ahwat, bagaimana Ahwat itu menjaga benteng itu, kayak gitu. Jangan sampai bilang, oh ya aku juga suka sama kamu. Jangan, tahan dulu. Karena apa, nanti kalau nggak berujung nikah, sama aja kita sayang sama orang lain. Sayang sama calon istri orang, sayang sama calon suami orang. Nah, tapi pas ditanyain mereka pacaran nggak? Nah, ini bebas mereka, teman-teman. Jadi kayak gini, teman-teman ya. Kita tuh tugasnya itu hanya mengingatkan. Selakunya, kalau seandainya mereka nggak ngakuin, ataupun apa itu, ya udah, nggak apa-apa. Kayak gitu. Kalau seandainya dia nggak ngakuin, ya udah nggak apa-apa. Kalau seandainya ditanya lagi, pacaran nggak mengakuin juga nggak apa-apa. Sebenarnya konteks pacaran itu sangat besar. Ketika sudah chat berhari aja, itu menurut Anda udah pacaran. Ya, mungkin itu ya, Rahma. Lanjutnya Gandhi, Assalamualaikum Bang, mau tanya gimana caranya untuk tidak mudah jatuh cinta kayak Bang Zaka yang dikatakan tadi anti Ahwat, mungkin ada tips. Masya Allah, tuh anak-anak udah nangis kedengeran nggak guys? Jadi ini ya, anti Ahwat, gimana sih anti Ahwat? Jadi kayak gini teman-teman, ada nggak sih bisa, maksudnya tuh aneh bilang, ini kan record ya, ini mungkin aneh memberikan ilmu untuk anak-anak FIT khususnya, mungkin nanti yang baik aja, maksudnya yang materi aja yang dimasukin kayak gitu ya. Nah, di sini ini ilmu ya, ini ilmu. Tipsnya itu gimana menjadi anti Ahwat. Pertama, teman-teman, dulu aneh dibilang sama teman aneh, nggak nafsu sama cewek, karena nggak suka cewek, kayak gitu. Nggak nafsu sama cewek, homo lah, inilah, itulah, inilah. Aneh diem aja. Aneh diem aja. Toh juga buktinya aneh yang nikah pertama di angkatan aneh. Kayak gitu. Jadi nggak ada waktu, nggak ada menurut aneh ngehabisi waktu aja untuk ngejelasin ke orang. Karena orang itu nggak butuh sebenarnya itu. Nah, bagaimana caranya supaya nggak mudah jatuh cinta? Pertama, dulu seperti ini teman-teman. Aneh jujur ya, aneh jujur ini. Ketika aneh ngisi materi, ketika aneh apa namanya kata sambutan, ketika itu tuh nggak konsen sebenarnya, sangat nggak konsen dulu. Nggak konsennya tuh apa coba? Jujur. Namanya kita Ikhwan ngelihat keindahan tadi kan emang makanya aneh bilang itu tuh pribadi aneh. Insya Allah apa yang aneh sampaikan tuh sudah aneh lakukan kayak gitu kan. Jadi ketika ngelihat Ahwat tuh kayak aduh gimana ya. Cuman aneh tuh langsung bentengin diri. Harus bentengin diri. Nggak boleh suka, profesional, ini organisasi, nggak boleh suka, profesional, ini organisasi, nggak boleh suka.
Jangan sampai ke suka. Nah, Bang Zaka bukan sampai di titik suka sebenarnya, sampai di titik mengagumi aja. Kayak gitu. Sampai titik di mengagumi aja. Oh, kagum ya kayak gini. Beda ya sama suka. Kalau suka tuh di chat gini. Aneh mengagumi dalam diam aja. Oh ya seperti ini ya. Oh ya tipenya tuh seperti ini ya, seperti ini. Terus apalagi nanti sananya di kalangan Ikhwan, Ahwat itu jadi pembicaraan ya, contoh ya. Ahwat itu jadi pembicaraan. Tuh Ahwat itu jadi pembicaraan para Ikhwan. Berarti emang Ikhwan itu ngincer Ahwat ini. Kayak gitu sebaliknya. Ahwat, oh ternyata Ikhwan itu dibicarain banyak Ahwat. Berarti Ikhwan itu dicari-cari oleh Ahwat itu. Jadi emang benar cukup hati kita aja yang tahu. Nah, makanya yang Ane bilang tadi, satu harus rajin mentoring, yang kedua tambahkan hafalan. Jadi teman-teman sibukin dengan menghafal Al-Qur'an, dengan menghafal Al-Qur'an, murojaah, dan hindari chat-chat Ahwat yang VN, hindari. Terus chat-chat Ahwat yang pakai emot, mulai awal emot nangis, maksudnya itu emot nangis kayak senyum ujung-ujungnya ya kayak gitu. VN apapun itu teman-teman. Begitu. Cara tips-tips jadi anti Ahwat. Ya, tapi siap juga nanti dibilang ya nggak normal lah, ya nggak suka Ahwat lah. Karena kita nggak pernah ngikuti pembahasan tentang Ahwat gitu. Ada lagi nggak? Apa hukum bertunangan dalam Islam? Bertunangan dalam Islam ada namanya. Namanya itu khitbah. Jadi kalau seandainya tanya hukum bertunangan dalam Islam itu ada, tapi bukan bertunangan yang kayak kalian bayangin ya, tukar cincin satu sama satu. Jadi proses untuk menikah di dalam Islam itu pertama ta'aruf, kedua nazor, ketiga khitbah, keempat nikah. Khitbah itu adalah lamaran. Istilahnya tuh melamar untuk diikat. Kalau bertunangan nggak ada di dalam Islam. Itu aja. Nggak aneh tidak menyebutkan hukumnya. Pokoknya teman-teman biar bisa berpikir banyak, istilahnya nggak aneh kasih tahu terus apa hukumnya, ya bertunangan nggak ada dalam Islam. Yang adanya khitbah. Lanjut. Bang, ini ada titipan pertanyaan. Ya. Bedanya naksir, suka, jatuh cinta, sama sayang gimana? Ya. Ada EA-nya nggak? Masya Allah, bedanya naksir, suka. Berat. Pertanyaannya berat. Nggak kuat. Bedanya naksir, suka, dan jatuh cinta ya? Bentar guys. Minum dulu ya, tunggu ya. Nah, baiklah. Aneh coba menjawab ya. Kalau naksir itu sekedar naksir aja kayak gitu. Naksir itu dalam artian ya gimana ya bahasanya? Naksir tuh aku naksir sama dia. Kalau suka itu aku suka sama, contoh nih kalau dalam berpakaian. Aku suka sama dia kayak gitu kan. Aku suka sama dia, berusaha berpakaian dan terlihat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dia. Kayak gitu. Nah, kalau seandainya cinta, penampilan itu bukan fokus utama. Tidak terlalu sadar akan penampilan sendiri saat bersamanya, karena kita itu tahu bagaimana penampilannya diri akan tetap mencintai, itu cinta. Jadi kalau seandainya suka itu berusaha untuk apa yang dia suka kita ikuti. Dalam artiannya tuh, oh contoh nih ya, Bang Ali suka main bola. Ya udahlah, aku pengen jadi supporter bola aja deh biar dilihat Bang Ali kayak gitu. Terus suka sama Bang Ali. Nah, itu diibaratkan contoh di dalam kehidupan ya. Kalau naksir itu cuman kagum istilahnya. Wah, aku naksir sama dia. Kalau suka itu bahkan ngikuti apapun yang dia suka. Jadi kayak, wah aku suka nih sama dia. Makanya yang aneh
yang Ane kasih contoh tadi tuh, ada lagi nih, contohnya lagi selalu berusaha menghabiskan waktu bersamanya setiap saat. Nah, kita tuh tidak ingin pasangan tersebut menghabiskan waktu dengan orang lain, itu tuh suka. Seperti dengan teman-temannya, jadi kayak posesif lebih tepat. Jadi kayak, aduh dia kemana? Ini cewek ini biasanya. Kemana kayak gitu kan, sama teman-temannya tuh nggak mau. Kita hanya menginginkan untuk diri sendiri tanpa mempertimbangkan apa yang dibutuhkan dan dirasakan pasangan kita. Nah, kalau cinta, membiarkan dia menghabiskan waktu bersama orang lain, karena ya bahwa hidupnya tidak selalu hanya tentang kita, dia juga memiliki teman dan keluarga yang disayanginya, kayak gitu. Jadi emang benar-benar itu tentang suka, kayak gitu kan, tentang cinta. Nah, kalau jatuh cinta sama sayang itu gimana? Jatuh cinta itu, kalau aneh ya, jatuh cinta itu ketika adanya saya terima nikah dan kawinnya Rahmania Syifa Hidayani binti Wiratno, itu nama istri aneh, dengan mas kawin yang tersebut tunai, baru aneh jatuh cinta. Sayang itu gimana? Sayang itu timbul ketika sudah nikah, kayak gitu, sudah jatuh cinta tadi aneh mulai sayang, kayak gitu. Mulai sayangnya itu gimana? Mulai, oh ngelihat istri langsung, oh ya kasihan ya lihat istri aneh gini-gini capek, oh jadi sayang tuh, timbul rasa sayang. Seperti itu teman-teman. Naksir, suka, jatuh cinta, cinta, sayang, wah ribet dah pokoknya kalau seandainya bahas tentang bab ini, nggak akan selesai bab ini. Apa namanya, proyek akhir kita pun kalah kayaknya bukunya. Lanjut. Ada lagi nggak? Aneh baru sekali ini, apa namanya, jadi pemateri selama, apa namanya, mungkin selama di Alfat sebanyak ini pertanyaannya, tapi Aneh suka. Lanjut. Ada lagi? Mungkin sudah sih Mas, soalnya menurut timeline sharing sessionnya sampai jam 11. Oke. Salam kenal semuanya terus, apa lagi nih? Sebelum Aneh keluar. Safarin anti, apa itu maksudnya? Nggak ada lagi mau bertanya? Udahlah ya. Sepertinya tidak ada. Nanti kalau ada yang ditanyakan, boleh ke Ali, nanti insya Allah Aneh coba menjawab ya. Oke. Lanjut berarti ya. Serius nggak ada yang mau nanya lagi? Kalau yang Iwan mau nanya, chat aja nanti. Oh ya, nanti pertanyaannya bisa langsung secara pribadi aja. Oke. Baiklah. Oh iya. Ya, bisa disimpan teman-teman nomor WhatsApp-nya. Bang Zaka. Yaudah kenalan aja Bang, saya contoh ini dari FIT gini. Insya Allah Aneh balas kok. Siap, Bang. Baiklah. Nah, terima kasih pada Bang Zaka yang telah menyampaikan materi kajian ini. Sungguh luar biasa sekali isi dari kajian yang telah disampaikan oleh Bang Zaka tadi. Ya. Semoga ilmu yang telah disampaikan tadi dapat dicerna dan telah masuk ke dalam diri kita masing-masing. Amin. Berarti dapat kita simpulkan bahwa virus merah jambu ini sudah tidak asing lagi di para masyarakat, terutama para kaum muda-mudi. Iya, benar. Namun virus ini juga tidak mudah terkena
apabila seseorang memiliki iman yang kuat, Ya, benar. yang tebal gitu. Nah, oleh karena itu kita sebagai anak muda memperbanyak amal ibadah dan meningkatkan iman sebelum virus ini melanda ke diri kita sendiri. Benar. Sebelum sebelum ada sebelum masuk ke dalam sesi doa, nanti ada, jangan keluar dulu ya teman-teman, ada ini pengumuman pemberian reward buat 1 semester kemarin oleh Bang Ali nanti. Masya Allah. Ada reward khusus. Nah, selanjutnya pembacaan doa oleh Bang Zaka. Kok Kepada Ali? Bang Zaka, dipersilakan. Masya Allah, ini lompat ya, kayaknya Ali nih deh. Kelas Bang terakhir. Ya udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد سر الحياة الوجود والسبب لأعظم لكل موجود صلاة تحفظنا بها القرآن وتفهمنا بها الآيات وتحفظنا بها سوء القول والعمل والنيات وعلى آله وصحبه وسلم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Udah. Terima kasih Bang Zaka. Oke, sama-sama. Terima kasih kepada teman-teman yang hadir. Ada boleh keluar ya? Oh boleh Bang, silakan. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari Ane. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kata mohon dimaafkan. Ane pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pada keluar dulu ya. Ini Siap. masih ada sesi pembagian riwayat, dan yang terakhir ada soal post test habis riwayat. Bentar. Oke. Bang ini masih rekaman. Oh iya. Matiin dulu lah. Siap. Nah, terus yuk.